Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odi Mirdani dengan NIM 2065006. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Soal yang pertama, jelaskan dua pengertian SIG menurut para ahli. Menurut Esri pada tahun 1990, SIG sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Kemudian menurut Gistu pada 1994, SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik-karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Jadi SIG yang lengkap itu mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu data spasial perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Kemudian soal nomor 2, jelaskan komponen SIG terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Perangkat lunak atau software itu digunakan untuk melakukan proses menyimpan, menganalisa, memvisualkan data-data baik data spasial maupun data non spasial. Perangkat lunak yang harus terdapat dalam komponen software SIG itu adalah sebagai berikut. Ada aplikasi untuk memasukkan dan memanipulasi data SIG, ada database manajemen sistem atau DBMS, kemudian ada aplikasi untuk menganalisis data-data, dan ada aplikasi untuk menampilkan data dan hasil analisa. Kemudian perangkat keras atau hardware. Perangkat keras SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Perangkat SIG ini mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi, serta mendukung operasi-operasi basis data dengan volume data yang besar secara cepat. Perangkat keras SIG terdiri dari beberapa bagian untuk menginput data, mengolah data, dan mencetak hasil proses. Selanjutnya, hardware berdasarkan prosesnya itu terdiri dari input data, di mana input data ini ada mouse, digitizer, scanner, keyboard. Kemudian olah data ada hard disk, prosesor, RAM, VGA card. Kemudian output data ada plotter, printer, scanning, atau monitor. Kemudian data pada prinsipnya ada dua, yaitu data spasial. Data spasial ini adalah data yang adalah gambaran nyata di suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Umumnya dipresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat x, y atau vektor, atau dalam bentuk image atau raster yang memiliki nilai tertentu. Kemudian data non spasial atau atribut. Jadi data ini adalah data berbentuk tabel, di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada. Selanjutnya manusia merupakan inti elemen dari SIG karena manusia adalah perencana dan pengguna dari SIG. Pengguna SIG ini mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya, dari tingkat spesialis teknis yang mendesain dan mengelola sistem sampai pada pengguna yang menggunakan SIG untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Kemudian selanjutnya metode layers atau overlayer yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Selanjutnya untuk soal nomor 3, jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layer. Jadi sebutan lain, jadi metode layer itu ada disebut juga overlayer. Overlayer adalah prosedur penting dari analisis SIG. Teknik overlayer ini adalah kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Secara singkatnya, jadi overlayer ini menampilkan suatu peta
digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan kedua yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. Jadi overlayer ini merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Secara sederhana, overlayer itu disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik. Dalam bahasa teknis, harus ada poligon yang terbentuk dari dua peta yang di overlay. Jika dilihat data atributnya, maka akan terdiri dari informasi peta pembentukannya. Misalnya pada peta lereng dan peta curah hujan, maka di peta poligon baru berisi atribut lereng dan curah hujan. Teknik yang digunakan untuk overlayer peta dalam sistem informasi geografis itu ada dua, yaitu union dan interest. Jika dianalogikan dengan bahasa matematika, maka union adalah gabungan dan interest adalah irisan. Selanjutnya untuk soal nomor 4, jelaskan subsistem dalam SIG. Subsistem dalam SIG itu terdiri dari data input, di mana data ini berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversikan atau mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh perangkat SIG yang digunakan. Kemudian ada data output. Data output ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran, termasuk mengekspor ke dalam format yang dikehendaki seluruh atau sebagian basis data spasial, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy seperti halnya tabel, grafik, report, peta, dan lain sebagainya. Kemudian ada data manajemen. Data manajemen ini dapat mengkoordinasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sehingga mudah digunakan kembali atau di-review, di-update, dan diedit. Kemudian ada data manipulasi dan analisis. Data ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan sesuai kebutuhan. Misalnya peta mekanik, misalnya peta tematik. Kemudian 5, jelaskan manfaat SIG dalam manajemen tata guna lahan. Jadi manfaat manajemen tata guna lahan itu pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. Jadi SIG itu sangat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan utilitas-utilitas yang diperlukan. Selanjutnya untuk soal nomor 6, jelaskan manfaat SIG dalam penataan kota. Jadi ini SIG perkotaan, di mana ada jaringan jalur transportasi atau jalan. Jadi ada pengalamatan, ada rute kendaraan, penjadwalan kendaraan, analisa lokasi. Kemudian di manajemen fasilitas itu ada penempatan pipa dan kabel bawah tanah, lead balancing, jaringan listrik, perencanaan perawatan fasilitas. Kemudian ada di bagian ada pengelolaan atau pembagian area, pembuatan zona, rencana tata ruang, pengaturan kualitas air, rencana pembangunan, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.